Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya, Kori Olivia, bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang seruan netizen memboikot JNE dan siapa Haikal Hasan yang menjadi alasan untuk memboikot JNE. Seruan boikot PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE, sebuah perusahaan jasa pengiriman barang, menjadi trending topik di media sosial Twitter selama beberapa hari lalu. Ajakan untuk tidak menggunakan salah satu perusahaan jasa pengiriman barang ini bermula ketika akun media sosial resmi JNE mengunggah video pendakwah Haikal Hasan yang mengucapkan selamat ulang tahun ke-30 kepada JNE. Banyaknya komentar miring tentang video ucapan Haikal Hasan ini akhirnya membuat pihak JNE menghapus unggahan tersebut. Haikal Hasan sendiri adalah salah satu pengikut Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab. Selain ucapan selamat ulang tahun dari Haikal Hasan, ternyata netizen juga menyorot postingan Ustadz Abdul Somad terkait ulang tahun JNE. Sebagai respon dari trending #boykotJNE, Head of Media Relations JNE, Hendrianida Primanti, menegaskan 3 hal, yaitu yang pertama, JNE sebagai perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh anak bangsa, diawali dari pemahamannya sejak didirikan 30 tahun lalu oleh founding father JNE, Bapak Haji Suprapto Suparno. JNE mempunyai nilai-nilai spiritual seperti kebiasaan memberi, menyantuni dan menyayangi kepada anak yatim, fakir miskin, tunanetra, janda tidak mampu, dan kaum duafa lainnya. Yang kedua, JNE sebagai perusahaan pengiriman ekspres dan logistik bersifat netral, merangkul semua golongan dan tidak memandang latar belakang agama, suku, ras, dan pandangan politik. Sebagaimana JNE memfasilitasi seluruh kegiatan untuk mendukung 50.000 karyawan di seluruh Nusantara yang juga dari berbagai latar belakang suku, ras, dan agama. Yang ketiga, video-video yang JNE post di sosial media dalam ucapan selamat ulang tahun yang ke-30. JNE menerima ucapan selamat ulang tahun dari pihak manapun dan merupakan sepenuhnya ucapan dari tokoh publik kepada perusahaan, sehingga tagline "Bahagia Bersama" dapat bermakna mengantarkan kebahagiaan ke seluruh Indonesia dan memberikan manfaat terhadap bangsa maupun negara. Mari kita mengenal sosok Haikal Hasan. Nama lengkapnya adalah Ahmad Haikal bin Hasan bin Umar bin Salim bin Ali bin Sheikh Ali bin Abdullah Baras. Dirinya dikenal publik sebagai pendakwah jenaka yang syarat dengan logat Betawi. Ia lahir di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1968. Namun datanya diubah oleh orang tuanya saat ingin mendaftarkan dirinya ke sekolah. Perubahan ini pun membuat jati diri sang ustadz sulit terlacak. Haikal kecil menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Cawang 03 Pagi. Lalu lepas dari pendidikan dasar, dirinya melanjutkan ke SMP Negeri 20 Jakarta dan SMA Negeri 14 Jakarta. Pria yang akrab disapa Babe Haikal ini mengaku sewaktu masih kecil dirinya kerap mendengarkan ceramah agama melalui kaset pita. Kaset-kaset ceramah tersebut sengaja ia koleksi dan disimpan sampai sekarang. Selain itu, dirinya juga mengaji Al-Quran dengan guru ngajinya, yaitu Ustadz Mokhtar. Saat mengaji, ada sebuah pelajaran yang membuatnya bercita-cita menjadi pendakwah. Babe Haikal kemudian memutuskan untuk menggali ilmu agama Islam lebih dalam di sebuah perguruan tinggi di Jeddah, Arab Saudi. Namun karena merasa tidak betah, ia memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan melanjutkan pendidikan di Universitas Budi Luhur. Lulus dengan gelar S1 bidang teknik informatika, Haikal kembali melancong ke luar negeri untuk mengejar gelar S2 di Australia. Tapi lagi-lagi, kehidupan di luar negeri membuat Haikal tidak nyaman. Setelah sempat menjalani kehidupan selama 2 tahun di Australia, dia pun memutuskan kembali pulang, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Teknologi Bandung dan mendapat gelar S2 di bidang teknik perindustrian.
Haikal Hasan sempat berprofesi sebagai salesman sambil mengajar di sebuah perguruan tinggi. Setelah itu, dia memutuskan kembali mengejar pendidikan di Fakultas Filsafat Matematika Universiti Teknologi Malaysia atau UTM dan bekerja sebagai konsultan sumber daya manusia di sebuah perusahaan pertambangan. Karir dakwah Haikal Hasan sudah dimulai sejak tahun 80-an, yaitu sebagai guru ngaji kampung di daerah tempat tinggalnya. Ia aktif memberikan ceramah agama dengan gaya yang khas, yaitu dialek Betawi yang kental dengan kejenakaan. Nama Haikal Hasan Baras mencuat pasca aksi massa 212 pada 2 Desember 2016. Dirinya bersama ratusan ulama pemimpin organisasi massa Islam membentuk sebuah koalisi nasional untuk mengawal fatwa MUI tentang kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Haikal juga sering tampil sangar dalam mengkritik pemerintahan lewat berbagai mimbar dakwah. Tidak hanya itu, dirinya juga kerap mencuitkan pemikiran kritisnya lewat media sosial Twitter. Dalam kancah politik, Haikal Hasan juga tercatat sebagai salah satu juru bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019. Selama menduduki posisi itu, Haikal sering memberikan ceramah dalam agenda safari politik Capres Prabowo di berbagai daerah saat itu. Baik Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang seruan netizen memboikot JNE dan siapa Haikal Hasan yang menjadi alasan untuk memboikot JNE. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan selalu ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Cory Olivia, Tagar TV.